Polda NTT berhasil menyelamatkan 20 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang sepanjang tahun 2026. Pemirsa, kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Nusa Tenggara Timur terus menjadi ancaman serius. Jaringan pelaku kini menggunakan modus baru dengan melibatkan orang dekat, bahkan anggota keluarga korban sebagai perekrut, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan hukum. Asal Dayakolot, Bandung diduga menjadi korban perdagangan orang. Langkah remaja 18 tahun ini untuk mengikuti seleksi klub sepak bola di Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, meningkatnya modus kejahatan perdagangan orang berbasis digital di Nusa Tenggara Timur mendorong jaringan Zero Human Trafficking Network Kupang untuk menggelar fokus group discussion untuk memberikan masukan penyusunan regulasi perlindungan pekerja migran dan pencegahan TPPO di Nusa Tenggara Timur. Halo semuanya, kenalin nama saya Rehana Rasid dengan NIM 12512100152 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Kali ini saya ingin membahas tentang penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Perdagangan orang di NTT. Kasus perdagangan orang di NTT terjadi karena adanya kombinasi berbagai faktor. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarga sehingga mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi di luar daerah maupun di luar negeri. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya informasi mengenai prosedur kerja yang aman juga menjadi penyebab tingginya angka korban perdagangan orang. Banyak korban tidak memahami resiko yang mereka hadapi sehingga mudah ditipu oleh agen ilegal. Dari sisi pelaku, perdagangan orang dilakukan dengan berbagai modus seperti menawarkan pekerjaan sebagai tenaga kerja migran, pembantu rumah tangga, atau pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Dalam beberapa kasus, bahkan terjadi pemalsuan dokumen identitas untuk mempermudah pengiriman korban ke luar daerah maupun ke luar negeri. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawas dan koordinasi antar lembaga masih belum cukup optimal. Meskipun pemerintah telah membentuk gugus tugas dan berbagai program pencegahan, praktik perdagangan orang masih terjadi karena jaringan pelaku bekerja secara terorganisir dan memanfaatkan lemahnya pengawasan di beberapa daerah. Dampak yang ditimbulkan sangat besar, tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga dampak fisik dan psikologis bagi korban. Banyak korban mengalami kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, trauma, bahkan kehilangan nyawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena merampas kebebasan dan martabat seseorang demi keuntungan pelaku. Oleh karena itu, penanganan kasus perdagangan orang tidak cukup hanya menangkap pelaku. Pemerintah juga perlu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, meningkatkan pendidikan, memperluas lapangan pekerjaan, serta memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban agar kasus serupa tidak terus berulang kembali. Selanjutnya ada solusi kasus perdagangan orang. Beberapa solusi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang. Yang kedua, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Yang ketiga, memperketat pengawasan terhadap proses penyaluran tenaga kerja. Yang keempat, memberi hukuman tegas kepada pelaku perdagangan orang. Yang kelima, memberikan pendamping dan pemulihan kepada para korban.